Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin kembali unggul di kalangan pemilih Muslim. Berdasarkan survei Alfara Research Center, tingginya pemilih Muslim ini tidak lepas dari program pemerintah yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo selama ia menjabat. Langkah Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dianggap tepat untuk meraup suara di kalangan Muslim. Ini terbukti dari hasil survei Alfara Research Center yang dirilis 26 Agustus 2018. Survei yang dilakukan 12 hingga 18 Agustus ini menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama yang mencapai 53,8%. Sedangkan Prabowo Sandi 35,7%. Sementara pada pemilih Muhammadiyah, Jokowi Ma'ruf Amin mempunyai elektabilitas 48,6% dan pasangan Prabowo Sandi 40,4%. Kalau ini tidak di-manage dengan baik, artinya aktor-aktor di Pak Jokowi ini, tim suksesnya dan segala macamnya nggak kuat, ya itu juga akan nanti berpengaruh terhadap hasil di Pilpres 2019. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA juga memotret keunggulan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di kalangan pemilih Muslim. Hasil survei yang dirilis 24 Agustus ini menunjukkan bahwa Joko Widodo Ma'ruf Amin unggul di seluruh ormas Islam, kecuali di kalangan Persatuan Alumni 212. Banyak pemilih Muslim yang sampai ke konteks sekarang ini, dari breakdown tadi kita sendiri juga bahwa pemilih Muslim mayoritas sekarang sudah beralih ke Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu untuk yang 212. Tapi tidak menafikan bahwa ya, tidak bisa diasosiasikan bahwa pemilih Prabowo sudah pasti tidak sholat atau tidak kurang baca Qurannya seperti itu. Potensi tingginya pemilih Muslim untuk memilih Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 sebetulnya juga tak lepas dari program pemerintah yang juga fokus terhadap ekonomi umat. Misalnya ketika Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro An-Nawawi di Pondok Pesantren An-Nawawi Maret lalu. Presiden Jokowi berpandangan lembaga keuangan tersebut bisa menjadi solusi pendanaan warga sekitar dibandingkan harus berurusan dengan rentenir. Bukan hanya ekonomi, di bidang sosial, Presiden Joko Widodo juga sangat memperhatikan dunia pesantren. Dalam setiap kunjungan ke daerah, mantan wali kota Solo ini selalu menyempatkan datang ke pesantren. Jokowi punya alasan mengapa pesantren perlu mendapat perhatian khusus, sebab pesantren merupakan salah satu pendukung utama pembangunan karakter bangsa. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, survei elektabilitas terbaru Alfara Research Center kembali mengunggulkan pasangan petahana Jokowi Ma'ruf terhadap Prabowo Sandiaga untuk Pilpres 2019. Survei yang dilakukan terhadap 1.500 responden ini mengunggulkan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan perolehan sebesar 53,6% atau selisih double digit terhadap Prabowo Sandiaga. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Berdasarkan survei Alfara Research Center yang dirilis Minggu 26 Agustus 2018. Dari hasil survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.500 responden berusia di atas 17 tahun, hasilnya pasangan Jokowi Ma'ruf unggul dengan perolehan 53,6%. Sementara Prabowo Sandi dengan 35,2%. Adapun margin of error survei sebesar 2,9%. Terdapat 3 kunci untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019 berdasarkan Alfara Research Center, yakni pemilih Jawa dan Sumatera, pemilih muda atau milenial, dan pemilih Muslim. Survei Alfara menambahkan agar pasangan Jokowi Ma'ruf Amin waspada terhadap pergeseran isu politik. Jika sebelumnya isu yang dibahas bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, namun saat ini isu yang digulirkan adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lembaga survei Alfara memberikan 3 tips kepada pasangan calon Pilpres 2019 untuk memenangkan kompetisi tahun depan. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio saat ini founder Alfara Research Center Hasanuddin Ali. Selamat malam Mas Hasan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jadi Anda dalam rilis kemarin menyatakan ada 3 kunci pemenangan untuk memenangkan Pilpres 2019.
Bisa dijelaskan? Ya, jadi survei kita menyebutkan bahwa ada 3 kunci memang. Yang pertama adalah secara geografis pemilih di Jawa dan Sumatera. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah pemilih muda yang usianya 17 sampai 37 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Muslim, pemilih Muslim. Nah, secara jumlah ya pemilih yang di Jasuma ini sekitar 78%. Jadi luar biasa besar. Terus kemudian milenial itu 52%. Kemudian yang Muslim itu 87%. Jadi siapapun kandidat yang memenangkan di 3 segmen ini yang berpeluang akan menang. Oke, dan kecenderungan memilihnya untuk 3 kelompok tersebut seperti apa? Nah, kita mulai dari Jasuma dulu ya. Jadi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu unggul di Jawa dengan keunggulan yang cukup telak 61%. Akan tetapi di Sumatera ini kita melihat pasangan Prabowo Sandi lebih unggul gitu. Nah, sementara di pemilih muda ini menarik kalau kita lihat secara usia semakin muda itu margin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo semakin kecil. Artinya di segmen ini persaingannya akan cukup ketat begitu. Oke, Nah, itu untuk yang pemilih muda. betul. Tapi kalau saya melihat sebenarnya saya ingin mencoba untuk memotret begitu ya kelompok-kelompok ini gitu ya satu persatu. Saya ingin ke pemilih Jasuma terlebih dahulu. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk di Sumatera saat ini Prabowo lebih unggul begitu. Nah, sebenarnya berkaca dari perolehan pada tahun 2014 lalu, sebenarnya wilayah mana saja yang harusnya menjadi perhatian? Ya, memang secara tradisional Sumatera sejak tahun 2014 itu punya Pak Prabowo, dan kita tahu sampai hari ini survei yang kita lakukan itu masih belum berubah sampai sekarang. Terutama di wilayah Sumatera Barat misalkan, terus kemudian di Riau ya, terus kemudian di Aceh yang menjadi basis pemilih Pak Prabowo. Tapi seperti di wilayah-wilayah semacam Lampung, terus kemudian Sumatera Selatan itu akan menjadi battlefield yang luar biasa antara kedua kandidat. Juga di Sumatera Utara. Nah, ini menarik kalau mau kita bedah sampai pada provinsi mana kedua kandidat ini akan bertarung secara ketat. Tadi menarik apa yang Anda katakan mengenai Aceh, basis santri di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Aceh ini kan juga cukup kuat. Gitu ya. Nah, apakah sosok Kiai Haji Ma'ruf ini bisa menolong pasangan Jokowi Ma'ruf? Nah, sayangnya begini, jadi posisi Kiai Ma'ruf itu secara tradisional lebih kuat di Jawa, dan kita tahu Pak Kiai Ma'ruf dari kalangan NU yang secara keormasan itu hanya kuat di Jawa. Sementara di Sumatera kita tahu NU tidak terlalu kuat di sana. Gitu. Jadi saya rasa di Sumatera ini strategi yang paling mungkin untuk Pak Jokowi adalah mempertipis saja keunggulan Pak Prabowo. Jadi untuk menang di Sumatera saya kira butuh effort yang luar biasa. Oke. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Kita akan membedah lebih jauh, ada 2 kelompok pemilih yang nanti akan kita bedah, terutama kelompok pemilih pemuda ini ya, atau yang muda ya, yang kemudian ada kategori kelompok usia yang nanti akan kita bedah lebih jauh. Prime Time News akan segera kembali dengan perbincangannya. Ya pemirsa, masih bersama dengan founder Alfara Research Center Hasanuddin Ali. Mas Hasan, kita lanjutkan perbincangannya. Mas Hasan, kalau kita bicara mengenai pemilih Muslim, ini adalah ceruk suara berikutnya yang juga dibahas gitu ya, atau terungkap gitu melalui survei ini. Sebenarnya apakah dengan dipilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ini cukup menjamin? Ya. Jadi begini, posisi Kiai Ma'ruf Amin dalam konteks pemilih Muslim kita itu menjadi signifikan dalam konteks hari ini. Karena kita tahu salah satu isu ya yang berkembang selama proses pemilihan capres ini adalah isu populisme berbasis agama, ya, politik identitas itu yang menjadi. Nah, posisi Kiai Ma'ruf saya kira pada posisi itu cukup menjadi jaminan bahwa Pak Jokowi diterima oleh kelompok Muslim, gitu. Nah, apakah ada jaminan? Ya kita lihat saja sebenarnya, apakah dari masing-masing ormas, ya, NU misalkan yang menjadi representasi Pak Kiai Ma'ruf itu bulat ke Pak Jokowi, atau ada eksponen lain yang ternyata tidak mendukung Pak
Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Oke, tapi di sisi lain kita melihat kubu Prabowo Sandiaga juga berupaya untuk membangun citra, ini cawapresnya begitu yang sedang betul. dibangun citranya dengan Betul. citra tertentu, citra santri. Apakah itu memang efektif?